Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 12120721954. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme rangkaian penerapan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dengan mata kuliah Sistem Pemilu. Dosen pengampu Bapak Ilham Akbar, SHI SHMH, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Bagaimana sih mekanisme penerapan tahapan dalam penyelenggaraan pemilu? Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan pemilu terlebih dahulu. Pemilu atau pemilihan umum di Indonesia merupakan instrumen utama untuk mewujudkan demokrasi, sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila dan juga pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu bertujuan untuk memastikan rakyat dapat menentukan pemimpin dan wakil mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau disebut juga dengan azas luber jurdil. Agar tujuan tersebut tercapai, pemilu dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pemilu. Tahapan pemilu yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan pemilu meliputi perencanaan logistik, pendaftaran pemilih, dan penempatan calon. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi. Pada tahap ini, KPU berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana, mempersiapkan tempat pemungutan suara atau TPS, serta mengidentifikasi daftar pemilih tetap. Keterbukaan dalam penyusunan daftar pemilih serta pemerataan logistik merupakan upaya untuk menjamin pemilu berjalan sesuai azas demokrasi dan transparan. Yang kedua ada tahap kampanye. Pada tahap ini, calon atau partai politik yang berpartisipasi diberikan waktu untuk menyampaikan visi misi dan program kerja mereka kepada masyarakat. Tahap ini sangat penting dalam menciptakan pemilih yang cerdas dan terinformasi. KPU bersama dengan Bawaslu berperan dalam mengawasi jalannya kampanye agar tidak terjadi pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, atau manipulasi informasi yang dapat mempengaruhi independensi pemilih. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemungutan suara. Pemungutan suara adalah inti dari penyelenggaraan pemilu, di mana masyarakat memberikan suaranya di TPS sesuai hak pilihnya. Pada tahap ini, petugas kelompok penyelenggara pemilu pemungutan suara atau KPPS bertanggung jawab untuk menjaga proses pemungutan suara tetap berjalan sesuai dengan azas luber jurdil, transparansi, dan profesional. KPPS sangat menentukan legitimasi hasil pemilu. Tahapan pemilu yang keempat ada tahap penghitungan dan rekapitulasi suara. Setelah pemungutan suara, suara dihitung di tingkat TPS dan selanjutnya direkapitulasi di tingkat yang lebih tinggi hingga nasional. Proses ini harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak terkait agar masyarakat dapat percaya pada keabsahan hasil pemilu. Sistem rekapitulasi elektronik atau e-rekap mulai diperkenalkan di beberapa tempat untuk meningkatkan hasil, akurasi, dan transparansi. Yang kelima ada tahap penetapan hasil pemilu. Hasil pemilu yang telah final kemudian ditetapkan oleh KPU. Hasil ini dapat ditunjukkan ke MK apabila terjadi sengketa hasil pemilu yang tidak signifikan. Tahap ini memastikan bahwa ada ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan melalui proses hukum yang telah diatur. Mekanisme penerapan tahapan dalam penyelenggaraan pemilu tidak berjalan mulus begitu saja. Ada faktor penghambat dalam penerapan mekanisme penyelenggaraan pemilu tersebut. Namun, apa saja faktor penghambat dalam penerapan mekanisme penyelenggaraan pemilu tersebut? Yang pertama, ada rendahnya kesadaran hukum penyelenggara pemilu. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan petugas pemilu, terutama KPPS, menjadi salah satu faktor penghambat utama. Berdasarkan teori hukum dari B. Kuczynski, kesadaran hukum diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum, pemahaman isi peraturan, sikap hukum, dan perilaku hukum.
Dalam praktiknya, petugas pemilu seringkali hanya memahami peraturan tanpa menunjukkan sikap dan perilaku yang patuh terhadap azas luber jurdil. Ini berdampak pada munculnya berbagai pelanggaran, termasuk manipulasi suara, kecurangan dalam rekapitulasi, serta pelanggaran kode etik. Yang kedua, ada pengaruh politik uang dan intimidasi. Politik uang merupakan tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Politik uang dapat mengubah preferensi pemilih dan mengurangi integritas pemilu. Pada beberapa wilayah, intimidasi politik juga terjadi yang berpotensi mengganggu independensi pemilih. Kedua faktor ini menjadi tantangan berat bagi Bawaslu yang bertugas untuk menindak dan meminimalisir pengaruh politik uang dan intimidasi melalui pengawasan ketat serta penegakan sanksi. Yang ketiga, ada keterbatasan logistik dan sumber daya. Keterbatasan logistik baik dalam distribusi surat suara, perangkat TPS maupun tenaga KPPS seringkali menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya di daerah yang terpencil. Yang keempat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam rekapitulasi suara. Proses rekapitulasi suara yang tidak transparan seringkali menjadi sumber kecurigaan dan dapat memicu sengketa hasil pemilu. Hal ini terkait dengan akuntabilitas penyelenggara dalam merekapitulasi hasil suara yang diperoleh di TPS hingga tingkat nasional. Yang kelima yaitu kurangnya pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih yang kurang memadai mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak pilih mereka dan dampaknya dalam menentukan masa depan pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemilih tidak memiliki informasi yang cukup tentang calon atau partai, yang membuka peluang bagi politik uang mempengaruhi keputusan mereka. Masyarakat yang lebih memahami nilai dari pemilu yang bebas dan adil cenderung lebih berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.